kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Michael Tunggusegian dari mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan Angkatan 2018. Jadi di video tutorial saya yang keempat ini, saya akan menjelaskan dan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana sih caranya mengisi lampiran penyusutan dan amortisasi, dan juga ada cara cepatnya yaitu dengan cara impor. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dengan cara yang manual dulu. Pertama kita pergi ke SPT PPH, lalu kita pencet yang lampiran khusus, nanti akan muncul yang kedua daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kita pencet aja. Nah di sini langsung muncul tabnya, ada daftar penyusutan fiskal dan juga daftar amortisasi fiskal. Jadi kalau kita ingin membuat baru, kita tinggal klik baru saja. Lalu akan muncul seperti ini. Ada beberapa, yaitu jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan dan tahun perolehan harta tersebut, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan juga catatan tentang harta. Jadi yang pertama ini ada jenis harta. Nah di sini teman-teman tinggal pilih, ada 3 pilihan: harta berwujud, kelompok bangunan, dan juga harta tak berwujud. Nah jadi di sini saya akan mengambil contoh dari ilustrasi soal saya, dari yang pembuatan gudang showroom deh. Nah ini kan ada kodenya nih, 2113 nih. Ini saya sudah data sebelumnya. Ini tuh kodenya itu dapetnya dari sini. Jadi kalau teman-teman klik di sini kan keluar nih pilihannya. Jadi di sini tuh kita urutin, ini nomor 1 harta berwujud, nomor 2 kelompok bangunan, nomor 3 harta tak berwujud. Tadi kan kita lihat pembuatan gudang showroom kan 2113. Berarti kelompok bangunan jenis hartanya, lalu kelompok hartanya ada 2 pilihan. Berarti yang permanen 2113 kan. Lalu jenis usahanya, di sini teman-teman bisa pilih. Di sini kan hanya ada 1 pilihan. Misalnya mungkin teman-teman ada mau buat baru, teman-teman tinggal klik 3 di sini, lalu tinggal klik baru. Jadi tinggal klik nama jenis usahanya, nanti dia akan muncul kodenya, akan kode baru lagi 212, 213 gitu-gitu terus-terus. Oke, kita close. Oke, karena kita yang satu, kita pilih 1. Lalu nama hartanya muncul juga, ada 3 pilihan. Oh enggak, ini sebelumnya hanya ada gudang doang. Lalu saya tambahin 2112 untuk pabrik, 2113 untuk bangunan permanen lainnya. Jadi misalnya teman-teman mau nambahin lagi, misalnya seperti bangunan apa, seperti tower, jembatan, atau apapun, tinggal klik baru saja. Karena saya tidak ingin menambah baru, saya tutup. Lalu saya pilih 2113 bangunan permanen lainnya. Lalu bulan dan tahun perolehan kita lihat lagi di Excel tadi. Pembuatan gudang showroom, bulan perolehan 6, tahun perolehannya 2016. Bulan 6 itu bulan Juni 2016. Lalu metode komersial, metode penyusutan dan metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskalnya kita bisa lihat di Word dari soal yang ilustrasi soal yang saya miliki. Di sini datanya metode penyusutan garis lurus komersial maupun fiskal. Jadi kita tinggal pilih saja di sini. Ada banyak sebenarnya metode penyusutan, ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Tapi komersial dan fiskalnya dari ilustrasi soal yang saya miliki itu memakai garis lurus. Lalu selanjutnya saya ngeliat X lagi untuk harga perolehannya 34.907.300. Oke, nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini akan muncul secara otomatis. Kita bisa lihat di Excel saya yang masih dalam bentuk ada rumusnya. Penyusutan tahun ininya kita lihat sudah sama, 1.745.365.000. Lalu nilai bukunya 32.143.805, sudah sama. Lalu yang terakhir catatan tentang harta, kita bisa mengisi dengan namanya, deskripsi asetnya. Seperti ini, pembuatan gedung aset showroom. Oke, misalkan teman-teman sudah
yakin dengan datanya sudah benar, kita tinggal klik simpan saja. Data berhasil simpan, enter data baru. Karena ini kita cuma nyoba sekali untuk mencoba gimana sih cara mengisi manual penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi kita no aja untuk melihat bagaimana sih hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akan langsung muncul di bagian yang atas daftar penyusutan fiskal. Lalu jumlah penyusutan fiskal dan komersialnya juga akan muncul di sini, selisihnya juga akan muncul. Jadi untuk ini manual sebenarnya mudah, tapi kalau kan datanya sebanyak yang saya miliki ini kan lumayan ribet ya, lumayan panjang. Jadi di ISPT PPH Badan ini ada cara mudahnya. Nah, sebelumnya saya hapus dulu ya agar dapat datanya dari kosong lagi. Jadi cara mudahnya itu kita buka utility, lalu impor data. Lalu kita pilih penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Karena kita mengerjakan tahun pajak 2018, kita pilih. Nah, lalu kita harus mengimpor datanya. Jadi kita harus membuat dulu. Kita buka dulu di Oke, berarti lalu kita buka di folder download PPH Badan yang kita miliki itu, yang sebelumnya di tutorial 1 kita sudah download. Kita buka di ISPT PPH Badan, kita buka SPT Badan, kita lihat. Oke, di dalam contoh data impor ini kita bisa lihat ada contoh data impor penyusutan. Nah, ini kita buka. Oke, akan muncul seperti ini contoh data impor penyusutan dalam dokumen Excel ya, masih dalam bentuk Excel. Jadi di sini kita harus memasukin ada A, B, C, D, A sampai L adalah kolom yang harus kita isi penuh untuk agar impor dapat berhasil. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ini dari jenis harta. Di sini tuh ada komen-komennya langsung untuk menjelaskan apa sih yang kita isi dalam kolom A ini, kolom jenis harta ini. Jadi saya bacakan saja. Nah, jenis harta ini kolom 1 diisi jenis harta. Pengisian jenis harta sebanyak 1 angka. Kode 1 untuk harta berwujud, kode 2 untuk kelompok bangunan, dan kode 3 untuk harta tak berwujud. Membuka di SPT-nya ya, seperti yang tadi. Kita close dulu, kita buka lampiran khusus. Lalu kita klik baru. Lalu kita klik baru. Nah, ini jenis harta berarti yang satu nih. Harta berwujud, ini jenis harta. Terus kelompok harta yang ini. Yang kedua jenis usaha yang ini, nama harta yang ini. Kolom 2 diisi dengan kelompok harta, itu ada banyak kodenya. Jenis usaha juga. Lalu bulan perolehan diisi dengan 1 sampai 12, itu menggunakan digital, jadi bulan Januari diisi dengan 1. Bulan Maret diisi dengan 3 gitu. Tahun perolehan diisi dengan angka seperti biasa dengan 4 digit angka. Lalu jenis penyusutan komersial. Kolom 7 diisi jenis penyusutan komersial, pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 sampai dengan 7. Jadi sesuai urutan di sininya juga. 1 garis lurus, jumlah angka tahun 2, saldo menurun 3, saldo menurun ganda 4, dan seterusnya. Lalu jenis penyusutan fiskal. Jenis penyusutan fiskal, kolom 8 diisi jenis penyusutan fiskal, pengisian kode sebanyak 1 angka, mulai dari angka 1 sampai dengan 2. Jadi kita urutin lagi seperti yang ini, nomor 1 untuk garis lurus, nomor 2 untuk saldo menurun. Lalu harga perolehan. Kalau sebenarnya diisi dengan harga perolehan, berarti perolehan penghasilan dalam tahun takwin yang bersangkutan pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka. Jadi maksimal 15 angka, terus jangan pakai titik koma gitu biar nggak error. Lalu yang J ini analisis buku, kolom 10 diisi analisis buku, pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka juga. Lalu penyusutan fiskal tahun ini, pengisian kode maksimal sebanyak 15 angka juga. Lalu keterangan nama harta. Yang terakhir diisi catatan, pengisian kode maksimal sebanyak 50 karakter. Kolom ini tidak wajib diisi jika user tidak ingin mengisi kolom catatan, cukup memberi tanda strip. Jadi misalnya kita nggak mau isi, tinggal kita strip aja. Oke, lanjut kita isi berarti dengan data yang saya miliki ya.
Ini kita hapus dulu awal-awal, lalu kita buat double window seperti ini. Lalu saya coba input langsung dari building 01 ya. Awal oke. Nanti itu sebenarnya kita nggak bisa langsung copy paste semuanya dari sini. Jadi kita harus copy paste per kolom. Jadi untuk memudahkan, saya akan copy paste dari bulan dan tahun perolehan dulu. Copy. Lalu kan kalau kita langsung paste, tabel yang di kiri ini yang melapisinya kan tercopy paste juga ya. Jadi kita harus Ctrl Alt V, lalu kita pilih nilai. Nah, di sini kolomnya akan seperti biasa, tidak akan tercopy paste dari tabel yang sebelumnya, dan juga rumus tidak akan tercopy paste. Oke, kita lanjut lagi ke jenis penjutaan komersial dan juga fiskal. Tadi kan kita sudah lihat di Word saya, metode penjutaan itu garis lurus untuk komersial maupun fiskal. Berarti dua-duanya kodenya kan satu nih. Setelah kita tadi coba cek nih, garis lurus satu, garis lurus juga satu kan. Lalu kita buka Excel lagi. Berarti kita tinggal pilih satu, ini satu, tinggal kita double klik di kanan bawah yang ada tanda plus, nanti akan muncul. Ini juga sama. Lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu adalah harga perolehan. Kita tinggal copy paste, tapi pastenya harus paste spesial. Nilainya kita pilih lagi, sip. Lalu selanjutnya nilai sisa buku. Nah, ini akan terlihat nih ada rumus atau tidaknya, karena di nilai sisa buku yang di sini kan ada ininya, ada rumusnya tuh, if H3 O3 gitu-gitu. Kita copy dulu, terus kita copy dulu, kita Ctrl Alt V, lalu nilai. Oke, jika sudah, lalu kita lanjut lagi ke penjutaan fiskal tahun ini. Kita copy saja. Nah, kalau rumus kan jadi seperti ini. Jadi kita harus Ctrl Alt V memang ya. Nilai. Nah, tidak akan error seperti tadi. Lalu keterangan nama harta, seperti yang tadi saya bilang, diisi dari deskripsi aset saja. Ctrl Alt V lagi, lalu nilai. Lalu tinggal 4 kolom yang kode-kode tadi, yang 4 kode dari sini. Nah, ini sebenarnya sama saja, jadi teman-teman bisa isi seperti ini. Kita coba langsung copy paste saja. Oke. Setelah itu kan kita capek nih, misalnya mau input 11 21 211 211 211 221 gitu kan capek ya. Jadi di sini ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan left buka kurung, kita pilih yang di sebelahnya yang nama hartanya, lalu kita pilih 3 digit awal untuk kita ambil, lalu kita enter aja. Sama di kirinya juga left, ambil jenis usaha, ambil 2 digit, lalu sama lagi left, ambil kanannya titik 2 koma, ambil 1 digit. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik di panah bawah kanan seperti tadi, lalu di sini juga, lalu di sini juga. Oke, jika sudah, kita bisa langsung file, kita simpan, tapi jangan langsung disimpan. Kita harus mengubah jenis filenya dari Excel buku kerja Excel 97/2003 menjadi
CSV berbatas koma, atau kalau bahasa Inggrisnya di Excel yang menggunakan bahasa Inggris CSV koma delimited. Kita pilih saja, lalu kita pilih penyusutan PT MF Pesona Indonesia. Oke, kita save di mana? Kita coba di file PPH badan saja, video SPT badan, simpan. Oke, ini kita close saja. Lalu kita masuk ke step yang tadi saya sudah tunjukkan sedikit, yaitu di utility. Lalu kita impor data. Lalu kita klik yang penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Lalu kita pilih tahun pajak 2015. Kita search file yang tadi. Data D, PPH badan, video. Nah ini penyusutan PT MF Pesona Indonesia. Setelah itu kita bisa langsung search. Kita bisa langsung. Sorry. Oke, kita bisa langsung view data. Jumlah data yang diimpor 194. Oke, kita view data lagi agar semuanya muncul langsung. Oke, ternyata data yang saya masukkan tidak ada kesalahan. Misalkan ada kesalahan, nanti akan muncul error text gitu dari sini di awal gini. Coba misalnya saya salahin dulu ya, untuk sebagai contoh untuk teman-teman juga. Jadi coba saya salahin dengan cara menghapus salah satu order nama harta. Ini bangunan permanen lainnya saya hapus. Yes. Nah, ini kan 2113 nggak ada nih. Sedangkan di data saya nih, saya lihatin di referensi kode harta saya nih ada 2113 katanya tadi. Pembuatan gudang showroom. Nah, itu kan berarti kan harusnya gagal. Kita langsung coba aja. Utility impor data penyusutan 2018, kita search lagi. View data lagi. Nah, tulisan nama harta pada baris 6 salah. Baris 6 kelompok 6 itu yang ini 2113 tuh, berhenti kan di nama hartanya sini, dia langsung berhenti gitu, dan akan langsung terlihat yang mana yang error, yang mana yang salah. Lalu kita oke aja. Nomor 7 juga salah tuh, deskripsi nama hartanya jadi nggak ada kan 2113, soalnya tadi kita hapus. Lanjut lagi, yang lainnya harusnya nggak ada yang salah, gara-gara 2113 cuman itu doang ya. Nah, penulisan data masih ada yang salah. Silahkan perbaiki data dahulu datanya. Ini error text yang saya maksud tadi. Jadi kita harus perbaiki dulu, kita close. Lalu kita klik lampiran khusus ya, daftar penyusutan amortisasi fiskal. Kita klik baru untuk menambahkan kelompok bangunan, permanen, unit usaha. Kita tambahin lagi baru, bangunan, permanen lainnya. Kita simpan. Oke, kita impor lagi ya. View data. Oke, karena sudah berhasil semua dan juga tadi errornya sudah saya berikan contoh, langsung kita impor saja. Dengan mengklik impor di kanan atas sini, lalu akan langsung loading seperti itu. Nah, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Jadi tidak ada data yang gagal ya. Lalu kita close, kita cek lagi di lampiran khusus kita, data penyusutan. Nah, di sini semuanya sudah muncul. Oke. Berarti kita sudah nih, kalau teman-teman mau langsung lihat semuanya, jumlah halamannya kan di sini ada banyak nih, 19. Misalnya kamu langsung lihat 20 halaman, itu bisa tinggal diedit di sini, tinggal diedit angka dari sininya. Oke, kita tuh bisa dicek sampai 10 halaman, ada amortisasi juga di bawah. Terus misalnya teman-teman ada yang kesalahan dan ingin dibenerin, misalnya cuma kesalahan dikit, teman-teman bisa diklik aja, misalnya yang salah yang mana, yang ini mebel, bisa langsung diubah aja. Yes, ini ubah. Yes, nah ini kan langsung kebuka. Nah, ini tinggal ganti mana nih yang mau diubah gitu, mana yang salah.
yang benernya gimana, misalnya harga perolehannya atau dan yang lainnya, misalnya gitu. Oke teman-teman, karena proses impornya sudah berhasil, proses impor penjusutan dan amortisasi sudah berhasil, jadi untuk step yang tutorial 4 ini mungkin sudah selesai. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan juga saya bisa bantu dengan semaksimal mungkin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih telah menonton.